Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Petrus, pasal yang keempat ayatnya yang ke-8, demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih itu sebenarnya adalah bahasa hikmat, yang dimana perenungannya adalah memerlukan seluruh waktu yang kita miliki di dalam hidup ini. Ketika kita mengatakan bahwa aku mengasihi engkau, sebenarnya kita berkorban kepadanya meskipun itu bukan nampaknya atau serasa pengorbanan, sebab kita sangat mengasihinya. Kita terikat, kita mencintai, dan itulah yang disebut dengan mengasihi. Artinya ada hal yang luar biasa ketika kita mengatakan aku mengasihimu. Dan Rasul Petrus menegaskan bahwasanya ini adalah praktik hidup orang Kristen. Memang mudah nampaknya mengatakan konsep tentang kasih itu, tetapi sulit untuk melakukannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa sulit? Dan kemudian setelah kita merenungkan hal ini, nats ini mengingatkan kita seperti ini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nah, mengapa kita sulit untuk mengasihi seseorang atau orang lain, atau bahkan mengasihi diri kita? Jawabannya adalah kita tidak sungguh-sungguh. Ketika kita mengerti tentang ucapan ini, tentu kita akan semakin mengerti bahwasanya apa yang aku lakukan itu adalah sesuatu hal yang bersifat konsisten, yang terus berkelanjutan, dan itulah arti kesungguhan itu. Jika saudara mengerti tentang arti kesungguhan, maka saudara adalah pribadi yang tekun. Saudara akan terus, saudara akan mencoba, saudara akan memperbaiki. Bahkan di dalam suatu hal yang dilakukan oleh manusia untuk menemukan sesuatu, ada yang disebut dengan trial. Dan sering sekali pencobaan itu selalu error. Artinya, ia melakukan suatu penelitian, ia menciptakan sesuatu, ternyata gagal. Ia mencoba lagi, gagal. Dicoba lagi, gagal. Hingga berulang-ulang kali. Dan ia menemukan bahwasanya ada bagian yang ia ternyata salah untuk menghitungnya. Dan kemudian ia memperbaiki segala rumus, dan kemudian ia akhirnya menemukan sesuatu hal yang luar biasa. Dan jika dia tidak mencoba dan terus menekuni itu, apakah dia akan dapat menciptakan sesuatu yang berguna? Jawabannya tidak. Dan inilah sebenarnya yang menjadi pergumulan bagi kita. Kita sering sekali berkata, Yesus telah memerintahkan aku untuk mengasihi orang lain. Tetapi apakah saudara sungguh-sungguh menekuni itu? Sama dengan pekerjaan. Jika saudara tidak menekuni pekerjaan saudara, saudara tidak akan menemukan suatu ritme yang menarik dalam pekerjaan itu, yang membuat saudara terbangun dengan suatu gairah untuk bekerja karena saudara menekuni apa yang saudara lakukan itu. Dan disitulah sebenarnya kecintaan itu tercipta, ketika kita menekuninya dan terus melakukannya dengan penuh sukacita. Saudaraku yang terkasih, mengapa kita harus melakukan praktik mengasihi ini? Bahkan dikatakan dalam nats hari ini, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jika saudara mengasihi orang-orang di sekitar saudara, saudara tidak akan melahirkan dosa saudara terhadap dia. Mengapa kita sering memikirkan hal yang buruk kepada orang lain? Jawabannya, saudara tidak mengasihi dia. Karena saudara tidak mengasihi dia, sehingga saudara tidak mau menutupi apa yang sebenarnya saudara sedang pikirkan yang merupakan kekeliruan itu.
Saudara tidak menciptakan dosa bagi diri saudara, apalagi menjadi jerat bagi orang lain. Itu mengapa hal ini akan membuat kita kepada pemikiran yang lebih kritis. Bahwasanya aku tahu apa yang aku harus kerjakan dan lakukan dan apa yang aku harus katakan kepada dia, sehingga aku menahan diri. Kebanyakan kita tidak bisa menahan diri. Kita lebih menekankan ego kita masing-masing, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Kita punya prinsip yang jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ketika kita melihat mereka adalah orang yang lemah, kita mempertajam bahasa kita. Tetapi ketika kita menganggap bahwa dia lebih pintar dari kita mencoba memperbahalus bahasa kita. Sebenarnya itu adalah suatu kemunafikan yang sudah bersifat berakar di dalam diri, yang sudah kuat, tetapi kita tidak menyadari itu adalah sesuatu hal yang bersifat laten. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, mari terus memperbaiki diri. Banyak hal yang kita harus pelajari, banyak hal yang kita harus kritisi dari diri kita sendiri, karena kita sendiri mengizinkan dosa itu terjadi di sekitar kita, di tengah-tengah rumah kita. Mengapa demikian? Jawabannya adalah saudara tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengajari kami untuk mengerti tentang apa itu mengasihi. Di dalam kasih itu ada kesungguh-sungguhan. Itu mengapa Bapa, Engkau mengingatkan kami di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ubah kami Tuhan, supaya mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, sehingga kami menyatakan kasih kami yang sempurna itu lewat pengorbanan kami yang bernilai, lewat apa yang boleh kami kerjakan, dan itu menjadi buah yang manis, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan, terimalah segala yang kami kerjakan pada kesempatan yang baik ini. Izinkan kami mempermuliakan-Mu, bukan mempermalukan-Mu. Lewat kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami ingin menyatakan itu kepada dunia ini, bahwa kami bersumber daripada-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.